Dan orang berhadapan hukum itu enggak untung, mesti rugi. Oh, gitu. Enggak ada yang untung, mesti rugi. Mesti rugi ya. Lo rugi waktu, biaya, tenaga, pikiran, rugi. Makanya saya kalau bicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Hanan. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Dinda. Iya, baik, terima kasih Bapak Hanan sudah berkenan menghadiri undangan kami di podcast ini yang kesekian kalinya Bapak Hanan. Dan ini mungkin sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Jepara, khususnya kehadiran Bapak Hanam untuk terus beredukasi tentang hukum, terutama yang ada di Kabupaten Jepara. Dan sempat tadi kita berbincang-bincang di talk show, sekarang berpindah ke podcast terkait dengan tema yang Bapak pilih ini sangat menggelitik, terutama bagi warga Kabupaten Jepara, Bapak. Setelah saya share flyernya, banyak yang bertanya-tanya, Gema Karma maut menjemput akhir tragis sang penjambret. Ini kayaknya penuh pertanyaan bagi kaum awam yang membaca kalimat yang unik ini, Bapak. Mungkin di sini sebelum saya bertanya lebih lanjut bisa disampaikan Bapak Hanan terlebih dahulu. Apa sih makna dari tema yang Bapak pilih ini sebetulnya mengarah kemana, terus kemudian untuk siapa dan di mana, Bapak? Untuk Gema Karma sebenarnya Mbak Dinda, saya ingin mencoba merubah aja kata viral itu menjadi Gema Karma di tahun 2026 ini. Oh iya. Jadi viral diganti dengan kalimat Gema Karma. Gema Karma. Jadi kalau karma itu kan bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau kata viral ini kan tidak jelas. Cenderung hal buruk yang diviralkan. Yang baik kadang tidak diviral. Masuknya ke pencitraan kalau baik. Jadi kan kita fokus di sini ingin merubah bahwa Gema Karma ini tidak hanya bicara hal yang sosial, tapi juga bicara sosial itu maksudnya. Itu ya. Kalau kemudian ada maut menjemput akhir tragis sang penjambret, ini Bapak spill dari mana ini ketemu kalimat seperti itu, Bapak? Ngeri gitu loh kalau saya membacanya gitu. Ya ngeri juga Mbak, saya melihatnya. Dan ini kan kasus ini kan berdasar dari kasus di Sleman. Kasus yang ada di Sleman. Di Sleman ada penjambret yang dikejar, meninggal, akhirnya diproses hukum, kemudian masuk ke meja DPR RI sehingga perkara ini menjadi menggema di gedung DPR RI. Itu menurut saya. Menggema itu berarti Gema Karma itu tadi ya Pak ya? Viral. Ya, kebetulan karena ini perkara sudah sampai ke kematian, meninggalnya penjambret itu. Nah, ini kalau sudah masuk ke ranah mati kan bisa dianggap sebagai karma. Karma buruk. Karma buruk. Manusia meninggal dengan cara yang buruk kan? Dengan cara kejahatan itu tadi. Ini bukan tidak bisa disebut sebagai pekerjaan ya Pak ya? Tidak bisa menurut saya Mbak. Kejahatan itu bukan pekerjaan. Jadi menjambret itu berarti kejahatan. Penjahat ya bukan pekerjaan. Bukan. Sesuatu yang melanggar hukum itu tidak bisa dikatakan sebagai profesi. Sehingga tidak ada. Kalau profesi kan dilindungi undang-undang. Wajar. Lah kalau penjahat dilindungi kan lucu. Apakah ini memang ada perlindungan undang-undang buat pelaku itu tadi? Tidak ada sebenarnya Mbak, karena secara hukum itu bagi pelanggar hukum itu tidak ada perlindungan hukum. Tapi kenapa sampai terjadi Gema Karma Pak, viral? Ya karena prinsip hukum tidak ditegakkan. Prinsip hukum yang utama yang pertama adalah sebuah hak itu tidak dapat muncul dari suatu tindakan yang melanggar hukum. Itu prinsip hukum. Prinsip hukum. Ya. Jadi kalau kita bicara itu sudah terhenti sebenarnya. Sudah nggak bisa dilanjutkan perkara ini gitu. Ya Pak. Ya? Terlepas nanti ada unsur lain yang namanya dianggap sebagai main hakim sendiri, dianggap sebagai pembelaan yang melebihi batas. Itu kan sudah ada. Jadi ya memang unsur-unsurnya harus jelas.
Nggak bisa kita langsung memaksakan bahwa harus ini misalkan pelaku yang meninggal maka korban harus juga dihukum dengan kasus yang pembunuhan misalkan yang itu sih. Iya, dan ini ada kecenderungan mengarah ke sana ya Pak ya. Korban malah dituduh sebagai kasus pelaku pembunuhan atau seperti apa? Ya menyebabkan meninggalnya orang lain masuk si pelaku itu tadi. Pelaku itu. Sehingga di kasus ini berkepanjangan. Ya, dari keluarga pelaku tidak menerimakan begitu. Ya, menuntut bahkan juga didampingi dari pengacara kan itu sih. Iya, tapi meskipun itu bersalah ataupun tidak bersalah kan juga berhak untuk mengambil pengacara, Pak. Memang iya kan? Itu hak. Tapi kan kembali lagi pengacara itu kan juga punya hati nurani. Iya. Ini patut dibela atau tidak, kan tetap ada kode etik ya, yang harus memang kita jalani, tidak boleh kita asal bela. Apakah dalam hukum itu memang boleh untuk proses melakukan pembelaan buat pelaku? Lah pembelaan dari pelaku itu kan unsurnya harus jelas, Mbak. Artinya hukum itu harus ada kejelasan dan sebab di sini, dan akibatnya. Di sini apakah memang pakai hati nurani keputusan dalam hukum itu memang juga digunakan, Pak? Hati nurani itu tadi? Hakim memutus memang harus pakai hati nurani juga. Nggak bisa kita hanya kacamata kuda pakai hukum aja nggak bisa. Nggak bisa ya Pak ya. Memang di sini hati nurani juga. Ya tetap namanya keadilan tanpa hati nurani itu bohong. Bohong ya. Iya baik. Nggak akan ada keadilan. Baik. Terus kemudian kenapa perkara ini sampai masuk atau sampai ke DPR RI? Itu awalnya seperti apa? Ya karena dari pihak korban ini kemudian diproses hukum, kemudian dari korban ini kan terus jadi tersangka, akhirnya memberikan surat ke DPR RI, ya intinya ya minta agar dihentikan perkaranya. Akhirnya diperiksa semuanya di tingkat Polres, Kejaksaan diperiksa, dipanggil oleh DPR RI, sehingga kasus ini menjadi menggema di gedung DPR RI kan itu sih. Itu perkaranya ya Pak. Tapi saat ini DPR RI sudah membantu kasus ini sehingga kasus ini bisa dilerem gitu ya Pak ya, diredam gitu ya. Sudah memutuskan untuk dilakukan SP3, tapi kembali lagi polemik di masyarakat itu masih banyak. Simpang siur gitu ya, banyak pendapat. Harusnya kan berhenti. Sudah diputus tetap. Lah DPR itu kan yang membuat, yang ibaratnya merancang undang-undang, dia kan juga harus tahu, harus juga menyelesaikan hukum ini. Dan kasus-kasus seperti ini juga banyak terjadi di kota-kota lain ya Pak ya, tidak hanya di Sleman, termasuk Jepara. Banyak di kota-kota lain dan saya kira kita bisa juga untuk carilah literasi yang ada itu banyak sekali dan bahkan di Jepara juga saya yakin ada meskipun tidak mirip-mirip persis ya, hampir-hampir pun lah ya mungkin ada cuma masyarakat kan diam sehingga ya seolah-olah tidak ada. Kalau diam kan seolah-olah tidak ada Mbak. Kenapa terjadi pembiaran dan diam? Ya mungkin apa orang Jepara terlalu sopan santun mungkin. Gitu ya. Mungkin kan itu sih. Tapi ya kembali lagi saya berpikir gini. Memang hukum itu harus butuh keberanian. Bicara itu penting. Tanpa keberanian untuk bicara, ia tidak akan mendapatkan hukum keadilan kan susah. Kita itu posisi benar tapi diam. Akhirnya kan kalah. Ya harus dibicarakan, harus apapun kirim surat lah ke pihak terkait, ke LSM, ke Ormas atau ke badan-badan hukum yang lain. Kalau perlu ya memang harus ke DPR RI karena dia yang membuat, yang merancang undang-undang, dia harus bertanggung jawab mengawasi agar undang-undang bisa berjalan secara benar kan itu. Berarti kirim surat itu juga penting ya Pak ya di saat-saat tindakan-tindakan hukum kayak gitu ya? Penting, Mbak. Karena paling tidak itu mereka tahu ada masalah ini loh di masyarakat kan itu. Dan peran-peran dari ormas-ormas, LSM, kayaknya tidak semuanya dipandang nggak bagus ya Pak ya. Ormas LSM di sini juga pengkritisi kayak gini juga diperlukan gitu loh. Kalau melihat kasus-kasus yang terjadi.
Ya betul Mbak, kita perlu pengawas. Hukum itu perlu pengawasan. Pengawasan sendiri ya memang dari masyarakat. Terus tadi ada ormas, LSM, tokoh-tokoh masyarakat itu, dan kemudian ya jelas DPR RI, dia yang membuat undang-undang, yang merancang harus bertanggung jawab, mengawal juga. Nggak bisa sudah saya buat terus saya nggak mau tahu kan, sudah nggak bisa seperti itu. Iya. Kalau menurut saya, apakah kepada Bapak Hanan sendiri yang aktif banget di dunia hukum ya, apakah hukum KUHP lama dan KUHP yang baru ini ada perbedaan Pak? Ada. Seperti apa itu? Saya lebih fokus gini Mbak, kalau KUHP baru ini lebih melindungi hak-hak masyarakat. Walaupun satu sisi gitu, seolah-olah dari beberapa praktisi, beberapa penegak hukum mengatakan ini menguntungkan pengacara. Nah, menurut saya tidak pas. Oh, berarti ada wacana hukum yang baru, yang terbaru dibuat KUHP, ini menguntungkan pengacara? Ada juga, bisa dilihat di YouTube atau sosmed yang lainnya, ada pendapat-pendapat seperti itu. Padahal tidak, hukum itu kan untuk mengatur masyarakat. Itu tidak ada yang diuntungkan sebenarnya. Yang paling digarisbawahi, yang dinyatakan menguntungkan pengacara itu yang kalimat apa Pak? Mungkin bisa di sini. Ya kalau yang menguntungkan kan semua itu pengacara bisa masuk. Kalau dulu kan hanya pas penyelidikan, hanya diem, nggak boleh bicara. Iya. Itu semua, salah satunya itu. Salah satunya itu, sehingga mengatakan ini menguntungkan pengacara. Ya bilangnya begitu. Ya kalau para itu apa ya? Pakai pengacara. Ya, pakai pengacara. Kalau enggak kan enggak menguntungkan pengacara kan? Iya, ya seperti itu. Sebenarnya kan ini hukum untuk masyarakat. Iya. Nggak bisa dikatakan untuk penegak hukum yang lain. Untuk apa nggak ada. Dan orang berhadapan hukum itu nggak untung, mesti rugi. Oh, gitu. Nggak ada yang untung, mesti rugi. Mesti rugi ya. Lo rugi waktu, biaya, tenaga, pikiran, rugi. Makanya saya kalau bicara ada yang bilang ini menguntungkan salah satu pihak, ya tidak bisa. Hukum itu untuk mengatur. Di sini tidak mencari keuntungan, tapi mencari yang benar dan yang salah. Ya tujuannya untuk keadilan. Itu sih hukum itu kan tujuan utamanya kan keadilan. Pak Hanan, di sini terkadang saya melihat ya Pak, kasus-kasus yang terjadi. Mohon maaf ini terkadang ada yang benar kemudian diputuskan salah. Justru itu salah diputuskan benar, kebolak-balik. Ini sebenarnya salah siapa sih Pak? Kok bisa terjadi kayak gitu loh? Kekeliruan dalam menentukan yang dimasukkan itu seperti apa kok bisa terjadi gitu? Yang pasti bukan salah benda mengandung Mbak. Jadi, menurut saya ini kesalahannya adalah pertama masyarakat, mungkin dia cari pendamping hukum yang salah, yang tidak pas, yang tidak paham, itu pertama. Kedua, dia juga tidak paham hukum, tidak mau belajar hukum. Dia siapa Pak? Ya siapapun masyarakat yang dirugikan saat ini, dia entah pelaku, entah dia korban, entah dia pihak yang tapi kan di situ sebenarnya sudah ada hakim yang memutuskan dan dia tahu kenapa harus salah menentukan siapa yang salah dan benar gitu. Ya, ini yang jadi timbul pertanyaan. Hakim itu juga manusia, Mbak. Kadangkala pemahaman gitu dia, pola pikir dia, pondasi hukumnya kan juga tidak sama gitu loh. Ibaratnya gini, kita berada di bumi yang sama, di langit yang sama, tapi pola pikir dan hati nuraninya berbeda, ya pasti hasilnya pun berbeda gitu loh. Tapi hukum sebenarnya sudah ada koridor, tapi sudah ada aturan. Hakim ini kan harusnya memang memutus untuk keadilan, memang pro justisia artinya untuk keadilan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa kan itu sih. Iya, kan ironis sekali kalau misalnya salah memutuskan. Ya, itu sudah resiko dia sebagai hakim. Gitu nanti ya, gema karma yang akan menghadapinya kan itu sih. Baik. Kalau melihat kasus yang terjadi ya Pak di daerah Sleman sehingga sampai masuk ke ranah DPR RI, menurut Bapak Hanan kayak gimana seharusnya kita bersikap gitu Bapak? Selama prinsip hukum ditegakkan Mbak, ini saya harus jelas kepada masyarakat biar penjahat takut, biar masyarakat berani kan itu sih. Intinya tadi sudah saya katakan bahwa kejahatan itu saat dia melanggar hukum, penjahat dia terhenti hak
hukumnya. Kuncinya di situ. Harusnya memang ini ditegakkan betul-betul gitu. Biar masyarakat ya berani melawan ketidakadilan dan itu melawan penjahat dan itu. Iya, dan ini memang dampak dari gema karma itu tadi ya Pak. Misalnya penjahat yang lari karena dikejar, penjahat itu mungkin kecelakaan, itu bukan berarti kemudian bisa diproses hukum yang baru dengan mencelakai seseorang. Nggak seperti itu ya Pak kasusnya ya? Ya harusnya itu tetap satu melihat sebab akibatnya. Itu yang karena di masyarakat kan terjadi perbincangan debat yang seperti itu. Ya, dia adalah pelanggar hukum. Sekarang gini, ada pendapat juga mengatakan harusnya ditangkap saja loh. Dikejar itu kan proses awal untuk menangkap. Kalau dia tidak lari, dia pasti paling tidak selamatkan itu sih. Karena lari, kalau sudah berhadapan dengan maut, ya siapapun tidak akan bisa menghindar. Bukan berarti kemudian disimpulkan dengan main hakim sendiri, bukan di situ ya Pak ya? Ya ada juga yang mengatakan memang antara main hakim sendiri dengan ibaratnya kita meminta hak kita itu kan seolah-olah kan tipis Mbak. Contohnya gini, kejadiannya misalkan gini, tadi ya saya sudah pernah bilang itu orang gitu lagi-lagi enak-enak ngopi misalkan gitu dipukuli. Setelah itu yang mukuli ternyata diajar balik sehingga pingsan atau mungkin meninggal. Lah kan tetap harus dilihat sebab akibat hukum itu harus jelas. Kalau tidak diperjelas seperti itu, akhirnya akan saring lapor. Jadi ketidakadilan itu akan terus berulang. Dan akhirnya yang rugi juga masyarakat. Ini kan penting sekali untuk pengetahuan, terutama buat masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara, melek hukum dan juga di sini kalau nggak ada yang beredukasi seperti ini, nanti masyarakat nggak akan tahu terus-menerus begitu, Bapak. Silakan bisa disampaikan kayak gimana? Saya berprinsip seperti ini, Mbak. Apapun hukum itu butuh kepastian. Itu yang pertama. Untuk kepastian itu sendiri kan harus dasarnya jelas. Tidak melanggar dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Kalau terkait dengan perkara-perkara hukum, ya memang harus satu sebab akibatnya harus jelas dulu. Dan memang apapun namanya kejahatan, setelah dia tidak bisa menuntut hak hukumnya. Jadi penjahat itu tidak bisa dia kemudian melaporkan bahwa dia itu merasa haknya hukumnya dilanggar. Penjahat itu kan sudah melanggar hukum, otomatis dia berhenti hak mendapat perlindungan hukum. Itu menurut saya. Iya. Penjahat berhenti untuk mendapatkan hak perlindungan hukum. Ya, penjahat dan kejahatan itu selama dilakukan oleh seseorang, dia tidak bisa menuntut perlindungan hukum. Hak hukumnya terhenti. Itu menurut saya. Itu adalah prinsip hukum yang memang harus kita tegakkan, bahwa pelaku kejahatan atau ahli warisnya pada dasarnya tidak dapat menuntut ganti rugi atas resiko pekerjaan yang muncul akibat tindak pidana yang mereka lakukan. Itu. Baik Bapak, ini saya juga pengen memahami dan pengen tahu dari Bapak Hanan juga tentang kasus-kasus yang Bapak tangani saat ini. Mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan sebagai edukasi juga. Kasus-kasus yang saya tangani lebih pasnya gini Mbak, yang saya tahu saja gitu. Kalau yang saya tangani, kita juga punya kode etik kan, tidak bisa membahas di kegiatan apapun, harus tetap kita melindungi hak klien. Saya bicara gini, apapun hukum, kalau prinsipnya tadi tidak ditegakkan, yang saya katakan tadi, bahwa ya akan terjadi saring lapor, dan saring lapor ini akhirnya akan terjadi juga terus menerus, tidak akan selesai. Jadi contoh KDRT misalkan gitu, perempuan dipukuli. Ini kasus ini banyak dan pernah viral dan juga pernah masuk, artinya pernah di proses hukum sama, dan mungkin Jepara juga ada. Itu KDRT, pihak laki-laki memukuli istrinya, kemudian pihak suami melaporkan penganiayaan. Kan kurang pas. Harusnya kan ini adalah awalnya adalah KDRT, ya sudah.
berhenti di situ karena dia melanggar hukum KDRT. Iya. Nggak bisa dia melaporkan penganiayaan, harus ditutup, fokus di KDRT lah. Faktanya banyak kasus-kasus yang seperti itu, saring lapor, dan ini justru tidak mendewasakan masyarakat, bahkan akan terjadi gejolak di masyarakat. Itu menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Hanan atas waktu dan juga sudah berkenan ngobrol-ngobrol terkait dengan hukum dan prosesnya. Tema yang diangkat, Gema Karma, maut menjemput akhir tragis sang penjamret. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.